Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jati Wicaksono Hadi. Saya lahir di Jogja dan besar di Jakarta. Tahun 1980 saya studi ke Bogor, tepatnya di Fakultas Kehutanan, dan tahun 1984 saya selesai. Dan pada tahun 1984 saya lulus dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan saya menjadi forester. Untuk itu saya melamar ke Departemen Kehutanan pada saat itu, dan di Departemen Kehutanan saya ditempatkan di Palembang. Dalam persaingan yang begitu ketat, akhirnya saya berangkat ke Palembang untuk setelah 7 tahun bertugas di Palembang, kami mendapat tugas untuk melanjutkan studi S2. Kami mengambil program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pada tahun 1994 kami sudah selesai dan mendapat tugas di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Direktorat Jenderal ini tugasnya antara lain adalah mengelola satwa liar, mengelola kawasan konservasi, melakukan promosi wisata, melakukan bina cinta alam, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan di dunia saat ini, bahwa konservasi menjadi salah satu ciri utama Indonesia, karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang begitu tinggi. Kemudian dalam bidang pengelolaan tumbuhan dan satwa liar, khususnya satwa liar gajah, satwa liar harimau, badak, banteng, dan lain-lain, Indonesia sangat banyak mamalia besarnya dan menjadi sorotan dunia juga. Kemudian taman nasionalnya tidak kalah penting. Ada 54 taman nasional yang ada di Indonesia dan saat ini sudah menjadi tujuan wisata internasional juga, dan salah satunya adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang pernah saya kelola pada tahun 2010 sampai 2012. Kemudian hal lain adalah mengelola pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Jangan sampai harimau, badak, gajah, atau binatang dilindungi lainnya menjadi diburu ataupun diperdagangkan secara ilegal. Untuk itu kami bersama dengan instansi terkait melakukan pengendalian di bandara, di pelabuhan, dan lain-lain. Selain itu, kami selama bertugas di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, saya bersyukur bisa berenang bersama hiu paus yang panjangnya bisa sampai 14 meter, dan kami mengetahui kearifan lokal masyarakat di Papua, dan tentunya menjadi tempat pembelajaran yang sangat baik bagi kami. Di samping itu, kami juga mendapatkan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Setelah selesai melaksanakan tugas di Papua, kami kembali ke kantor pusat, mendapat tugas di Inspektorat Wilayah 4 yang menangani pengawasan di wilayah Sulawesi, Maluku Utara. Kemudian pindah tugas lagi ke Biro Umum yang menangani masalah perlengkapan, masalah kearsipan, masalah tata usaha kementerian maupun pengelolaan kepegawaian, bisa antar jemput, dan lain-lain. Dari Biro Umum kami mendapat tugas di Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah, Aliran Sungai, dan Hutan Lindung. Tepatnya di Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian DAS. Daerah aliran sungai yang ada di Indonesia jumlahnya ada 17.000 lebih, 250 diantaranya sudah dalam kondisi kritis, dan 15 diantaranya adalah yang sangat-sangat prioritas untuk dipulihkan. Antara lain Ciliwung, ya, kemudian yang ada di Jawa Barat Citarum, kemudian Brantas, kemudian di Sumatera Utara Toba, di Kalimantan ada Kapuas, dan Rewuran Siki di Papua juga ada. Dan salah satu tugas utama adalah mengendalikan bagaimana
kondisi daerah aliran sungai itu agar tetap baik. Apa ciri-ciri daerah aliran sungai yang baik? Kualitas airnya tetap baik, kemudian air terus mengalir secara kontinu, dan pada musim kemarau tidak kekeringan, musim penghujan tidak banjir. Itulah daerah aliran sungai yang baik. Dan kita harus bersama-sama dengan masyarakat, bersama dengan para pihak untuk mengelola daerah aliran sungai itu agar dapat berfungsi sebaik-baiknya, karena air merupakan kebutuhan vital bagi kita semua. Kemudian dari Direktorat Perencanaan Evaluasi Pengendalian DAS, saya mendapat tugas di Biro Hubungan Masyarakat, di mana tugasnya adalah melakukan kehumasan, publikasi, dokumentasi, pengelolaan media sosial, dan sekali-sekali kami melakukan jumpa pers ya dengan teman-teman media untuk menjelaskan hal-hal yang sangat penting dan hal-hal baru dengan bersama Bapak Dirjen, Ibu Dirjen, kadang-kadang juga bersama Bapak Sekjen ataupun Ibu Menteri untuk bersama dengan para media. Dan tidak jarang juga kami melakukan kunjungan jurnalistik ke wilayah-wilayah yang menjadi sedang marak di pemberitaan. Kita kunjungi bersama teman-teman media, dan nanti teman-teman media bisa melihat kondisi faktual di lapangan untuk melihat bagaimana kondisi, dan mereka bisa menulis, menyampaikan kepada publik bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi. Misalnya dari Biro Humas, saya mendapat tugas sebagai Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Itu saya bersama teman-teman peneliti untuk menyiapkan bahan kebijakan berupa policy brief, memo brief, ataupun bahan-bahan kebijakan lain yang diperlukan oleh pimpinan dalam rangka mengambil kebijakan ataupun menghadiri pertemuan-pertemuan ataupun kerjasama dengan internasional. Dan yang sangat penting saat ini adalah pengendalian perubahan iklim. Jadi setiap tahun pun diadakan Conference of the Parties di antara semua negara di dunia, bagaimana kita sepakat untuk mengendalikan supaya panas bumi tidak naik sampai 2 derajat. Dan masing-masing negara memiliki kebijakan, dan kita Indonesia memiliki NDC yang harus disepakati, dan semoga kita semua sektor harus bersama untuk menjaga agar perubahan iklim ini tidak begitu cepat terjadi. Setelah melaksanakan tugas di Pusat Litbang Sosek Kebijakan Perubahan Iklim, saya beralih ke jabatan fungsional analis kebijakan. Analis kebijakan adalah pejabat fungsional yang secara mandiri kami juga menyiapkan bahan-bahan kebijakan yang menjembatani antara scientific base kepada manajemen, bagaimana kebijakan yang akan diambil. Kami memberikan masukan-masukan kepada pimpinan berdasarkan hasil-hasil penelitian dari teman-teman peneliti yang telah mendalami, mengkaji hal-hal yang terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Ya. Kemudian pada saat pandemi saat ini, tentunya kita semuanya prihatin, dan pada waktu-waktu tertentu kami juga melakukan work from home, work from home office, tapi kita juga harus menjaga kondisi kebugaran tubuh. Kita harus berolahraga, bersepeda, mengikuti jalan virtual, dan juga kami mengembangkan bakat saya lama. Saya memiliki bakat memasak misalnya. Sekarang sering memasak karena mungkin tidak boleh kita makan di luar, sehingga kita harus memasak dengan sumber daya yang ada. Dan tidak kalah pentingnya juga kita harus bisa memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini juga masyarakat sudah mulai mencintai ataupun kembali ke alam, karena alam sudah menyediakan semuanya untuk kita. Ya, kita bisa mengetahui bagaimana udara, bagaimana air, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa kita manfaatkan, dan kita harus juga menghargai alam. Untuk itu kita harus sinergi bersama alam, kita berdampingan dengan alam, karena alam dapat bersahabat dengan kita. Kita tentunya akan mendapat manfaat yang banyak dari alam.
karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan semua isinya pasti ada manfaatnya untuk manusia. Mari kita kembali ke alam dan mudah-mudahan kita bisa menjaga alam dan menjadikan alam titipan bagi anak cucu kita nanti tetap lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.